Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Septian dengan NIM 22111911060 dari Elektro B. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan elektroanalog yang berjudul Dasar Semikonduktor dan Dioda. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu semikonduktor. Semikonduktor itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat dioda. Untuk lebih jelasnya, kita baca definisi yang ada di sini. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁻⁶ sampai dari 10⁻⁴ ohm meter. Nah, jadi bahan semikonduktor ini berada di antara bahan konduktor dan isolator. Nah, ini adalah tabel perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolatornya. Bahan tembaga memiliki hambatan jenis sebesar 1,7 kali 10⁻⁸ yang sifatnya konduktor. Terus bahan silikon pada suhu 300 derajat Kelvin memiliki hambatan jenis sebesar 2,3 kali 10⁻³ yang sifatnya itu semikonduktor. Terus bahan gelas hambatan jenisnya sebesar 7 kali 10⁻⁶ yang bersifat isolator. Nah, kita bisa lihat di sini yang mana yang paling besar, yaitu yang isolator. Karena kalau bahan isolator itu tidak menghantarkan arus, otomatis hambatan arusnya itu menjadi yang paling besar. Nah, terus yang paling kecil itu yang mana? Yang konduktor. Nah, kalau yang semikonduktor itu kan berada di antara bahan konduktor dan isolator. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian rumus. Di sini diberikan 3 buah contoh, yaitu bahan tembaga, silikon, dan gelas yang masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameternya 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat pada masing-masing bahan tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini adalah rumusnya. Rumusnya itu adalah R atau resistansi dibagi hambatan jenis atau Rho dikali panjang bahan dibagi A, luas penampang. Nah, terus A adalah PR kuadrat karena tadi itu dia adalah lingkaran, dan rumus untuk mencari luas lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, terus rumus untuk mencari jari-jari adalah R diameter dibagi 2. Nah, setelah mendapatkan semuanya, kita bisa langsung menghitung arus untuk masing-masing bahannya dengan rumus I sama dengan V bagi R. Nah, terus kita bisa lihat di sini arus yang paling besar di antara tembaga, silikon, dan gelas itu adalah yang tembaga. Kenapa? Karena konduktor itu menghantarkan arus yang paling besar, yaitu 0,46 dikali 10⁻³ ampere. Kalau yang silikon kan 3,41 kali 10⁻⁻⁹ ampere. Terus kalau yang gelas atau bahan isolator itu 1,12 kali 10⁻⁻12 ampere. Nah, selanjutnya kita akan membahas bahan-bahan semikonduktor. Jadi, bahan-bahan semikonduktor itu ada beberapa jenis. Di antaranya seperti trivalen, tetravalen, dan pentavalen. Trivalen itu adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Terus kalau tetravalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon dan germanium. Lalu yang terakhir adalah bahan pentavalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Lalu selanjutnya kita akan membahas tabel periodik semikonduktornya. Nah, ini adalah tabelnya. Kalau yang trivalen kan itu mempunyai
elektron terluar 3 buah. Kalau yang tetravalen itu mempunyai 4 elektron terluar. Lalu yang pentavalen 5 elektron terluar. Lalu selanjutnya kita akan membahas bahan-bahan semikonduktornya. Nah, bahan yang paling banyak digunakan adalah bahan silikon dan germanium. Lalu jumlah elektron silikon adalah 14 buah dan jumlah elektron germanium adalah 32 buah. Kalian bisa lihat di sini yang silikon adalah 14 buah dan germanium 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Dan jenis ikatannya adalah kovalen. Terus semikonduktor pun mempunyai jenis-jenisnya. Di antaranya seperti jenis semikonduktor intrinsik, yaitu semikonduktor murni atau asli dan tidak cacat. Contohnya ini. Ini adalah gambar 2 dimensinya dan ini adalah gambar 3 dimensinya. Nah, lalu jika semikonduktor intrinsik disimpan pada suhu yang sangat rendah, semua elektronnya akan berada pada ikatan kovalen. Lalu tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga akan bersifat sebagai isolator. Nah, jadi kalau bahan semikonduktor ini disimpan pada suhu yang rendah, bahannya bisa berubah menjadi isolator. Lalu agitation termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Ternyata ketika di suhu kamar itu ada elektron yang bebas dan tidak akan ada pada ikatan kovalen lagi suhunya, karena tadi suhunya naik dan beda sama seperti yang tadi suhunya rendah. Lalu munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Kalau yang elektron tadi kan sebagai pembawa negatif, kalau yang ini yang positifnya. Dan peristiwanya itu disebut sebagai pembangkitan atau generation. Lalu jika dipasang beda potensial, akan terjadi aliran arus atau sebagai konduktor dengan konduktasi yang rendah. Setelah itu kita akan melihat sifat bahan silikon dan germanium. Nah, kalian bisa lihat di sini sifat silikon dan germaniumnya. Kalau nomor atom, silikonnya 14 dan germaniumnya 32, dan kalau berat atom itu silikonnya 28,1 dan germaniumnya 72,6 dan seterusnya. Kalian bisa lihat aja di sini ya. Nah, lalu kita lihat di sini ada pembawa muatan pada semikonduktor intrinsiknya. Jika misalnya kita berikan beda potensial pada semikonduktor intrinsik atau murni ini, akan ada elektron yang keluar. Nah, kalau yang warna hitam ke putih ini namanya hole, dan peristiwa ini disebut sebagai generation. Lalu selanjutnya ada jenis semikonduktor ekstrinsik. Kalau tadi kan intrinsik, kalau yang ini ekstrinsik. Nah, jadi apa itu semikonduktor intrinsik? Semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan oleh atom asing atau suka disebut dengan doping. Nah, lalu semikonduktor ekstrinsik ini terbagi menjadi 2 tipe, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Nah, kalau semikonduktor tipe N ini pengotorannya dilakukan oleh atom pentavalen seperti yang dibahas sebelumnya. Kita lihat lagi. Kalau pentavalen itu kan dilakukannya oleh fosfor, arsenikum, dan antimon, dan pembawa muatannya adalah elektron. Nah, jadi kalau bahan murni kita doping dengan bahan boron, berarti akan berubah menjadi bahan semikonduktor bahan murni tipe P.
Tapi jika bahan semikonduktor murni kita doping dengan arsenikum, maka akan menjadi tipe N. Nah, lalu tujuan doping itu apa? Tujuan doping adalah untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor hanya dengan satu pembawa muatan atau suku yang disebut dengan elektron atau hole saja. Sebagai informasi, konduktivitas itu adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Makin tinggi konduktivitasnya, maka makin tinggi pula kemampuan penghantar arus listrik dari bahan tersebut. Jadi doping ini tujuannya adalah untuk menaikkan konduktivitas dari bahan semikonduktor dan agar bahan semikonduktornya itu muatannya akan ada yang menjadi dominan atau elektron hole, dan agar muatan bahan semikonduktornya itu ada yang menjadi dominan. Karena kalau tidak didoping, elektron atau hole ini akan seimbang. Tapi kalau didoping, kita bisa merekayasa muatannya menjadi dominan, baik itu elektron ataupun hole. Nah, untuk perbandingan atom dopan dan atom murni itu sekitar 1 berbanding 10⁻⁶ sampai dari 10⁻⁸. Nah, atom dopan itu adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P, atom-atomnya itu menggunakan atom tipe trivalen dan dinamakan sebagai atom akseptor. Nah, selanjutnya semikonduktor tipe N. Di sini bisa dilihat elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi pada tipe N itu mayoritasnya adalah muatan elektron, yaitu elektron bebas. Nah, misalnya yang ini itu didoping, yang harusnya plus 4 karena didoping elektron bebas 1, sehingga nilai elektron valensinya tidak lagi plus 4 tapi plus 5. Nah, selanjutnya ada semikonduktor tipe P. Kalau semikonduktor tipe P ini adalah kebalikan dari semikonduktor tipe N. Jadi semikonduktor tipe P ini adalah semikonduktor yang mayoritas muatannya adalah hole, dan hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generasi akibat agitasi termal. Lalu hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi ikatan kovalennya itu yang harusnya plus 4 menjadi plus 3 karena muatan mayoritasnya adalah hole, sehingga nanti ikatan kovalennya akan semakin berkurang karena mayoritas di sini adalah hole, bukan elektron. Lalu selanjutnya di sini ada piranti semikonduktor. Di sini ada dioda, pertemuan PN, transistor, termistor, SCR, IC, LED, dan lain sebagainya. Lalu dioda pertemuan PN. Jadi suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapatkan penyuntikan atom akseptor dan pada sisi lainnya mendapatkan penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Jadi, dioda pertemuan PN ini adalah pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Jadi, dioda itu adalah suatu komponen dasar yang menggunakan bahan semikonduktor yang ekstrinsik, yaitu P dan N tadi. Nah, jika kristal tunggal semikonduktor ini kita doping dengan atom akseptor, hasilnya akan menjadi tipe P. Sedangkan jika kristal tunggal semikonduktor ini kita doping dengan atom donor, hasilnya akan menjadi tipe N. Lalu pada dioda pertemuan PN ini kita pakai logam yang nantinya
di logam sebelah sini itu akan menjadi anoda, dan di sebelah sini akan menjadi katoda. Katoda ini memang lebih sempit ya luasnya. Nah, ini adalah lambang dari dioda. Kenapa lambangnya seperti ini? Karena kalau yang segitiga ini adalah arus yang masuk dari anoda, dan kalau yang di sini adalah lambang sebagai katoda yang digunakan sebagai penahan. Jadi kalau dari anoda itu ada arus yang masuk, kalau dari katoda tidak akan ada arus yang masuk. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, lalu pertemuan PN terbuka. Di sini bisa kita lihat atom jenis P ini dominannya itu adalah ion negatif, dan muatannya adalah hole, dan ionnya akseptor. Dan kalau atom jenis N ini dominannya itu adalah ion-ion positif, dan muatannya elektron, sedangkan ionnya adalah ion donor. Lalu atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron. Seperti gambar di sini. Inilah ion negatif karena atom jenis P ini kekurangan ion-ion positif. Dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif seperti gambar di sini. Lalu ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif, dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Lalu lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, akan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, sehingga menimbulkan arus difusi ke arah kanan. Kenapa arus difusinya ke kanan? Karena arus difusi dan elektron itu pasti akan bergerak berlawanan, tidak akan searah. Lalu selanjutnya akan terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan, sehingga elektron dan hole lenyap. Lalu di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan dan disebut sebagai daerah pengosongan atau depression region. Jadi pengosongan itu terjadi karena rekombinasi tadi. Karena atom jenis P ini berlawanan dengan jenis N ini, terjadilah pengosongan atau yang suka disebut dengan rekombinasi. Karena hole ini adalah muatan kosong, sehingga akan diisi oleh muatan elektron dan disebut sebagai rekombinasi. Sehingga pada akhirnya di bidang lapisan ini kosong karena hole dan elektronnya telah berrekombinasi yang membentuk bidang pengosongan. Lalu lenyapnya elektron meninggalkan ion positif atau ion donor, dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor atau negatif. Karena adanya ion positif dan negatif akan menyebabkan adanya medan listrik, dan medan listrik ini akan menghasilkan tegangan dan disebut sebagai tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barrier potensial, yang nantinya akan menimbulkan arus drift ke kiri. Lalu karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada keseimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Nah, jadi misalnya jika atom jenis N ini disimpan di sini dan atom jenis P ini disimpan di sini, arusnya akan tetap berlawanan walaupun posisinya dipindahkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Nah, sekarang pada dioda ini terjadi dua pembiasan, tapi tergantung posisi pemasangan dari sumber tegangannya. Jadi arus yang masuk ke anoda akan keluar dari katoda. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. VD ini adalah tegangan yang terbentuk akibat medan listrik. Kalau arus difusinya lebih besar dari drift, maka arusnya akan ke arah kanan. Lalu jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurang VD, sehingga menyebabkan daerah pengosongan menjadi sempit. Lalu pembawa mayoritas punya energi yang cukup. Nah, jadi arus yang masuk ini mempunyai energi yang cukup untuk melewati medan penghalang. Nah, lalu hole dari sisi P
atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Nah, jadi si hole-hole ini bisa melewati daerah pengosongan ini karena tadi lapisan pengosongan menjadi menyempit. Ketika bias maju, lapisan pengosongannya menjadi semakin sempit, otomatis hole-hole yang ada di tipe P itu bergerak ke tipe N. Nah, hal yang sama juga terjadi pada elektron yang berpindah ke tipe N dari tipe P. Lalu, elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jadi jumlah hasil arus yang berasal dari hole ke tipe N dan elektron ke tipe P adalah arus yang dilewati oleh dioda. Jadi arus yang masuk dari anoda nanti akan menghasilkan arus dari katoda. Nah, arus yang masuk itu adalah arus hasil dari elektron dan hole yang pergerakannya menuju ke jenis P atau N tadi. Jadi arus yang masuk itu belum tentu sama dengan arus dioda. Lalu jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang dilewati dioda. Selanjutnya, pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Nah, kalau yang di sini arus inputannya itu dimasukkan dari katoda dan keluarannya dari anoda. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, sehingga daerah pengosongan melebar. Nah, daerah pengosongan itu yang ini. Daerah pengosongannya akan melebar seperti ini. Lalu potensial penghalang menjadi V0 plus Vd karena tidak ada arus yang lewat di bidang pertemuan. Jadi gini, kalau kita masukkan arus dari katoda, si elektron yang ada di tipe N ini akan bergerak ke kanan, dan hole yang ada di tipe P ini akan bergerak ke kiri, sehingga mereka akan saling menjauhi. Kalau yang tadi kan saling mendekati, kalau yang ini saling menjauhi. Terus, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik atau murni, agitasi thermal dapat menyebabkan terjadinya generation, sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Lalu, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻14 ampere. Nah, ini kecil sekali atau bisa disebut tidak ada arus sama sekali. Jadi kenapa tidak ada arus yang keluar dari input katoda? Ya karena tadi hole dan elektronnya saling menjauhi sehingga menyebabkan lapisan pengosongan menjadi semakin melebar. Nah, ini simbol dari karakteristik unik Zener yang bekerja pada bias negatif. Simbolnya seperti ini. Lalu dasar analisis dioda. Nah, ini adalah simbol dari dioda. Ada dua ya. Kalau yang kotaknya besar ini namanya anoda, kalau yang kotak kecil ini namanya katoda. Dan ini simbol lainnya. Kalau yang anoda itu segitiga, kalau yang katoda itu garis. Lalu jenis-jenis dioda. Di sini ada 10 jenis dioda kurang lebih. Yang pertama ada junction dioda, yang kedua ada Zener dioda, yang ketiga tunnel dioda, yang keempat Schottky dioda, yang kelima Varactor dioda, yang keenam diak, yang ke-7 triak, yang ke-8 SCR, yang ke-9 LED
atau light emitting dioda. Terus yang terakhir ada fotodioda. Nah, di sini ada fungsi dioda. Di antaranya dioda silikon digunakan untuk penyearah arus dan pengaman tegangan kejut. Lalu yang kedua, dioda Zener digunakan untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt atau 3,2 volt. Lalu yang ketiga ada dioda bridge yang digunakan untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya. Terus yang terakhir ada LED yang digunakan sebagai lampu indikator yang konsumsi arusnya itu rendah, yaitu 5 mA. Nah, ini adalah rangkaian dioda. Nah, dari gambar di samping, dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, diperoleh rumus V sama dengan VI dikurang I kali RL, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, ini adalah kurva bebannya. Garis beban melewati titik I sama dengan 0 jika titik potong V adalah V sama dengan VI. Seperti ini. 0 kan? Dan V sama dengan 0 jika titik potong adalah I sama dengan VI dibagi RL. Nah, ini bias majunya, kurva bias majunya. Nah, selanjutnya ini ada gambar kurva karakteristik dinamis, yang dimana hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi dan disebut karakter dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL itu tetap. Nah, lalu materi terakhir yang akan kita bahas di sini adalah model dioda. Yang pertama, pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda ini dianggap bernilai 0. Nah, ini model matematisnya. Nah, jadi perhitungan untuk diodanya itu arus input yang masuk ke dioda ketika keluar dari diodanya, atau arus yang masuk pada anoda itu keluarnya pada katoda. Bukan lagi arus yang masuk, tapi arus yang keluar adalah arus diodanya. Jadi belum tentu misalnya arus yang masuk ke diodanya itu 5 ampere, keluarnya juga bakalan 5 ampere. Itu nggak akan terjadi karena di situ sudah ada perubahan. Nah, cara pemodelan pertama matematisnya bisa menggunakan pendekatan pertama atau dioda dianggap sebagai ideal. Nah, apa itu dioda ideal? Jadi dioda ideal itu adalah dioda yang terjadi pada keadaan bias maju. Dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda itu dianggap bernilai 0. Jadi seolah-olah dioda itu sebagai saklar tertutup saja, tidak memiliki nilai resistansi atau hambatan. Lalu pada keadaan reverse bias atau bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Nah, jadi seolah-olah dioda itu tidak mengalirkan arus. Dan di bawah ini adalah gambarnya, dan ini adalah kurvanya. Nah, kalau ini adalah rangkaian bias forwardnya, kalau ini rangkaian bias reverse-nya. Kalau bias maju atau
forward bias itu saklarnya itu on atau tertutup gini. Kalau yang rangkaian reverse bias saklarnya itu off atau terbuka. Nah, lalu kenapa gambar dioda di atas ini dengan gambar dioda di bawah ini berbeda? Karena kalau yang di bawah ini masuknya itu dari katoda ke anoda, sedangkan yang forward bias ini kebalikannya, yaitu dari anoda ke katoda. Selanjutnya, model dioda pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. Dengan V gamma untuk silikon, tegangannya itu 0,7 volt atau 0,6 volt, dan untuk V gamma germanium tegangannya itu 0,2 atau 0,3 volt. Nah, jadi bahwa dioda ini lapisan pengosongannya itu terjadi akibat terjadinya rekombinasi elektron dan hole menyisakan ion positif dan negatif. Nah, ion positif dan negatif ini akan menimbulkan medan listrik, yang dimana nantinya medan listrik ini akan menghasilkan tegangan yang disebut tegangan potensial atau pelindung. Nah, jadi V gamma dioda 0,2 itu bisa dianggap sebagai sumber tegangan. Misalnya pada saat bias maju dari anoda ke katoda, pendekatan modelnya itu diganti menjadi sumber tegangan. Jadi arahnya itu berlawanan dengan sumber tegangan arah input, karena anodanya itu positif dan katodanya itu negatif. Nah, jadi seperti ini kurvanya. Ini rangkaian bias majunya dan ini rangkaian bias mundurnya. Nah, kalau yang pendekatan kedua ini, diodanya itu diganti menjadi sumber tegangan. Kalau yang ini kan pakai saklar itu ya. Kalau yang ini pakai sumber tegangan. Kalau yang bias mundurnya masih sama dengan pendekatan pertama. Nah, ini yang paling sesuai dengan penyataan, yaitu model dioda pendekatan ketiga, yang dimana bahwa dioda itu dianggap sebagai satu buah sumber tegangan yang tersusun seri dengan sebuah resistansi, yang dimana yang dinamakan resistansi forward. Jadi dioda itu seperti satu buah sumber tegangan yang terhubung seri dengan sebuah resistansi. Jadi model dioda pendekatan ketiga itu adalah pendekatan yang keadaannya itu bias maju, dan dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk germanium sebesar 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Lalu pada keadaan reverse bias atau bias mundur, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, ini adalah gambar rangkaiannya. Cukup berbeda ya, sangat berbeda dengan rangkaian pendekatan 1 dan kedua. Kalau yang pendekatan ketiga ini ada RF-nya pada dua rangkaiannya. Kalau yang pertama dan kedua itu tidak ada RF-nya. Lalu yang terakhir, kita akan membahas contoh soal. Nah, ini adalah gambar rangkaiannya. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini, gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen, dan hitung besarnya tegangan dan arus diodanya dengan menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3.
Bisa kita lihat di rangkaian pendekatan 1, diodanya itu memakai rangkaian tertutup. Jadi kita bisa langsung masuk ke rumusnya dengan memasukkan nilai-nilainya. Rumusnya adalah ID sama dengan Vin dibagi RL. Lalu kita langsung masukkan nilai-nilainya. Vin nya 10 volt dan RL nya 100 ohm. Setelah kita jumlahkan, hasilnya menjadi 0,1 ampere. Dan setelah ketemu ID-nya, kita bisa langsung menghitung VD. Rumusnya adalah Vin dikurang ID dikali RL. Lalu kita masukkan Vin nya 10 volt dikurang 0,1 dikali 100, dan hasilnya seperti ini. 10 dikurang 10 sama dengan 0 volt. Nah, kalau yang kedua itu tegangannya itu ada 2, sama seperti yang pendekatan ketiga. Kalau yang pertama itu kan tegangannya cuma 1. Nah, setelah itu kita langsung masukin aja rumusnya, itu ID sama dengan Vin dikurang V gamma dibagi RL sama dengan 10 volt dikurang 0,6 volt dibagi 100 ohm. Dan setelah kita hitung, hasilnya akan menjadi 0,94 ampere. Dan setelah itu kita langsung mencari VD nya. Rumusnya masih sama seperti yang tadi, yaitu Vin dikurang ID dikali RL. Nah, setelah itu kita masukin nilai-nilainya yang tadi kita dapat, yaitu 10 volt dikurang 0,94 ampere dikali 100 ohm. Hasilnya yaitu 0,6 volt. Nah, bisa kita lihat di sini di antara pendekatan 1 dan pendekatan 2, yang paling besar arusnya itu adalah yang pendekatan 1. Lalu kita lanjut ke pendekatan ketiga. Di sini juga tegangannya ada 2 ya. Lalu kita langsung masukin aja rumusnya. Dan rumusnya itu berbeda dari pendekatan 1 dan 2, yaitu Vin dikurang V gamma dibagi RL ditambah RF. Langsung kita masukin aja nilainya, yaitu 10 volt dikurang 0,6 volt dibagi 100 ohm ditambah 2,5 ohm. Setelah kita hitung, hasilnya akan menjadi segini, yaitu 0,092 ampere. Lalu yang terakhir kita akan mencari VD nya, yaitu Vin dikurang ID dikali RL. Lalu kita masukin aja langsung nilai-nilainya, yaitu 10 volt dikurang 0,092 ampere dikali 100 ohm, dan hasilnya adalah 0,8 volt. Di sini kita bisa simpulkan bahwa arus yang paling besar itu ada di pendekatan 1, dan VD yang paling besar itu ada di pendekatan ketiga. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.